Oke, nggak ada kejutan di hari kedua Final Four Proliga 2026 kemarin di sektor putra. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana timpangnya kekuatan antara Jakarta Lavani ketika menghadapi Garuda Jaya. Begitu juga di sektor putri yang seharusnya mungkin diprediksi akan melahirkan pertandingan yang ketat. Tapi ternyata Gresik Petrokimia jauh lebih istimewa, jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Jakarta Popsi Boboloan. Skornya sama-sama 3-0. Nah, kita bahas dari sektor putra dulu ya. Jadi ini merupakan sebuah hal yang memang sekali lagi calculated win atau kemenangan yang bisa diprediksi ketika Jakarta Lavani menghadapi Garuda Jaya. Skor 3-0 itu kan ya sudah bisa menjadi bukti bahwa kekuatan kedua tim itu kan memang bak bumi dan langit. Gapnya atau jaraknya atau ketimpangannya itu kan memang sangat besar. Kayaknya memang ini nggak perlu untuk diulas terlalu berlebihan. Beda cerita dengan nanti ketika Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi Jakarta Lavani, karena dua tim itu kan bisa dikatakan so and so atau berimbang. Nah, ini adalah statistik dari pertandingan kemarin ketika Jakarta Lavani menghadapi Garuda Jaya. Dari segi attack, ini Jakarta Lavani itu bisa mendapatkan 44, sementara Garuda Jaya 30 poin. Kemudian dari blok, Jakarta Lavani lagi-lagi unggul dengan 5 poin dari blok, sementara Garuda Jaya 4 poin dari blok. Serve-nya ini juga Jakarta Lavani bisa mencetak 5 poin dari serve, sedangkan Garuda Jaya itu tidak bisa mencetak satupun poin dari serve. Nah, untuk errornya ini bisa dikatakan so and so atau berimbang karena Jakarta Lavani melakukan 20 error, sementara Garuda Jaya itu bisa mencetak 21, melakukan 21 error. Dari 4 komponen itu ya kita sudah bisa melihat lah ya, bisa menyimpulkan bahwa ya memang sangat masuk akal, sangat wajar ketika Jakarta Lavani itu tidak kesulitan mengalahkan Garuda Jaya. Yang menjadi catatan adalah nanti bagaimana kira-kira kalau pemain asing barunya itu dari Jakarta Lavani itu sudah bergabung, apakah bisa langsung tune in, apakah bisa langsung mode dar der dor ketika nanti bergabung dengan para pemain dari Jakarta Lavani. Nah, ini adalah top skornya ya teman-teman. Jadi untuk top skor di Jakarta Lavani itu adalah Taylor Sender dengan 13 poin, kemudian Boy Ernest Arabi 12 poin, kemudian Malizi 10 poin. Di Garuda Jaya sendiri yang menjadi top skor itu adalah Haikal Hidayatullah dengan 7 poin, kemudian Safa Pandia dengan 7 poin, dan juga Faizan Ibras itu mencetak 6 poin sepanjang pertandingan. Sekali lagi, kalau kita bicara teknis antara pertandingan antara Jakarta Lavani menghadapi Garuda Jaya, ya memang mohon maaf kalimatnya mungkin sangat kasar, memang tidak terlalu menarik karena kekuatan kedua tim itu kan timpangnya itu sangat jauh. Nah, sekali lagi nanti mungkin akan jauh lebih menarik ketika mengulas secara detail teknis atau statistik kunci di pertandingan Jakarta Lavani ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, kita bergeser ke sektor putri. Ini juga sayang sekali nggak ada kejutan ketika Gresik Petrokimia itu menghadapi Jakarta Sivo Poluan kemarin. Mungkin banyak fans volley Indonesia, khususnya fans Gresik Petrokimia dan juga Jakarta Popsi Poluan yang berharap agar pertandingan kemarin itu bisa jauh lebih sengit seperti ketika Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Jakarta Electric PLN. Tapi kemarin itu kan di atas kertas kita bisa melihat secara kasat mata bahwa Gresik Petrokimia itu jauh lebih rapi, jauh lebih oke jika dibandingkan dengan Jakarta Popsi Poluan. Nah, ini bayangan statistiknya aja ya, ini resmi dari PBPSI. Jadi kemarin Gresik Petrokimia itu bisa mencetak 49 poin dari attack, kemudian Popsivo itu hanya mencetak 34 poin dari segi blok. Petro itu bisa mencetak 7 poin, sementara Popsivo itu 1 poin. Serve-nya ini sama-sama mereka mendapatkan 3 poin. Nah, errornya ini Petro itu melakukan 20 error, sementara Jakarta Popsi Poluan itu melakukan 16 error sepanjang pertandingan. Dari pertandingan kemarin kan kita bisa melihat bahwa Petro kemarin itu wangi banget. Apapun bolanya itu seolah bisa untuk berbuah menjadi poin. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Jakarta Popsi Poluan itu juga bisa untuk ditahan oleh para pemain dari Petrokimia. Biasanya ini yang terjadi di musim ini ya, ketika Petro itu sudah dilatih oleh Coach Lodi, itu kan memang Petro itu defense-nya itu kan memang kalau menurut saya ya, boleh setuju boleh enggak kita diskusi sehat aja. Defense dari Petro itu merupakan yang terbaik di Proliga 2026 ini.
Kalau dari segi attack, terutama kalau kita bicara tentang kemampuan individu, mungkin pemain asing dari Gresik Petrokimia itu secara nama atau secara kualitas atau track record itu mungkin kalah jika dibandingkan dengan Karabajema, kemudian dengan Malwina Brasek, kemudian juga dengan Betania de la Cruz, kemudian dengan Neriman Ozoy. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah sekali lagi dari segi pertahanan, dari defense Gresik Petrokimia itu kan memang gacor banget. Nah, kemarin kita bisa melihat bahwa defense itu kan memang menjadi salah satu kunci kemenangan dari Gresik Petrokimia. Yang tidak boleh dilupakan juga, ya kemarin kan sekali lagi, Petro itu kan seolah tangannya itu kan wangi banget. Bola apapun bisa diolah dengan baik, meskipun memang ada beberapa error. Dan kita lihat kan error dari Petro itu kan cukup lebih banyak jika dibandingkan dengan Popsivo. Nah, di sisi lain untuk Popsivo sendiri itu kan pemain asingnya, misalnya Malwina itu kan juga terlihat belum menemukan chemistry dengan setter. Kita bisa melihat beberapa kali setter dari Popsivo Poluan itu bola-bolanya itu belum atau tidak terlalu tinggi. Padahal kita ketahui bahwa Malwina itu kan posturnya itu kan menjulang. Seharusnya memang harus diberi bola-bola yang memang lebih tinggi. Tapi ya ini kan seiring perjalanan waktu ya nanti akan mungkin ya kita doakan mungkin akan menemukan chemistry yang oke. Yang tidak kalah atau yang juga perlu disoroti itu adalah pergeseran posisi di Jakarta Popsivo Poluan. Jadi setelah Malwina masuk itu kan Arsel Anwari itu harus berpindah posisi dari OP menjadi OH. Nah, ini tentu menjadi sebuah PR tersendiri bagi Arsel Anwari karena apa? OP itu kan tugasnya hanya menggedor, hanya spike, sementara kalau OH itu kan harus bertugas melakukan defense juga. Nah, ini yang kayaknya dari Coach Darko itu kemarin belum terlalu menemukan solusi atau belum tune in terkait dengan peran dari Arsel Anwari. Terkait mental ya kemarin ya kita bisa melihat lah ya, Gresik Petrokimia itu enjoy banget mainnya, kemudian juga Petro itu ya sekali lagi jauh lebih rapi lah ya kalau kita melihat. Nah, PR besar bagi Popsivo itu adalah dengan kekalahan kemarin, kekalahan yang sangat telak, itu kan mereka itu harus pontang-panting tuh. Yang tidak boleh dilupakan, Petro itu kan ada di posisi keempat di klasemen akhir fase reguler di Proliga 2026. Nah, tim di sektor putra ataupun sektor putri yang menempati peringkat 4 itu kan di Final Four itu mereka harus back-to-back bertanding. Jadi mereka akan bertanding di hari Jumat dan juga di hari Sabtu. Ini tentu menjadi disadvantage tersendiri bagi tim yang memang mereka itu finish di posisi keempat di klasemen akhir fase reguler. Nah, mereka tentu harus mengatur stamina, kemudian juga harus menemukan solusi yang tepat, harus menemukan strategi yang tepat untuk bisa bertanding 2 hari beruntun. Selain itu, juga kekalahan ini kan juga memang tidak menutup peluang bagi Popsivo Poluan untuk lolos ke partai final. Tapi gini, di Final Four itu kan gambaran kasarnya, tim itu maksimal itu hanya boleh kalah 2 kali untuk memperbesar peluang mereka lolos ke pertandingan final Proliga. Nah, kalau kalah lebih dari 3 kali itu kan akan sangat susah secara matematis lah ya. Akan sangat susah bagi tim itu untuk lolos ke pertandingan final. Nah, kemarin Popsivo itu langsung kalah 3-0 dan nilainya itu kan 0. Beda cerita dengan kemarin ketika Pertamina dikalahkan oleh Jakarta Electric PLN itu kan skornya 3-2. Nah, ini adalah top skor kemarin dari pertandingan antara Gresik Petrokimia menghadapi Jakarta Popsivo Poluan. Jadi kita bahas terlebih dahulu dari top skor untuk Jakarta Popsivo Poluan terlebih dahulu. Nah, ini adalah top skornya. Untuk Popsivo Poluan sendiri, top skornya itu adalah Yon Kairapena dengan 14 poin, kemudian Malwina Smarzek dengan 12 poin, dan juga Arsel Anwari dengan 9 poin. Nah, untuk top skor di Petrokimia itu adalah Alexandra Bitsenko dengan 17 poin, kemudian Adi Micem dengan 15 poin, dan Mediol Yogu dengan 11 poin. Dari situ, ya sekali lagi Trisula dari Gresik Petrokimia ternyata lebih gacor, tapi yang tidak boleh dilupakan itu adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh Coach Lodi. Sekali lagi, Coach Lodi itu bisa untuk mengubah Petrokimia yang biasanya itu tidak stabil, tapi di Proliga 2026 ini jauh lebih stabil,
jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Pro Liga berjalan lancar, kemudian Timnas Indonesia semakin berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.